Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian menyiapkan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal penting yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini. Karena nanti kita belum tentu akan mempelajari kaidah-kaidah kebahasaan ini di waktu yang lain. Jadi lebih baik sekarang kalian mencatatnya supaya nanti jika diperlukan kalian tidak perlu lagi mencari buku paketnya. Kalian hanya perlu melihat buku catatan kalian. Baik ya, sekarang kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks berita. Yang pertama itu penggunaan bahasa bersifat standar atau biasa kita kenal dengan istilah baku. Jadi bahasa baku itu kata-katanya baku. Nah, bahasa baku ini kita bisa lihat ya kata-katanya, kata-kata baku ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalian yang belum punya aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, jangan lupa untuk mengunduhnya ya. Itu ada di App Store dan mungkin juga ada di Play Store. Mungkin ya. Coba nanti kalian cari, ini udah mudah sekali. Jadi di ponsel kalian harus mempunyainya sebenarnya. Jadi jika kalian ingin mengerjakan tugas apapun, ingin tahu apakah kata itu baku atau tidak, kalian bisa cek di KBBI ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini nanti jika tim telah melakukan pembaruan, nanti kalian juga bisa memperbaruinya lagi. Biasanya ada penambahan kata-kata. Kalian bisa lihat deh, kata-kata bahasa Indonesia itu begitu banyaknya dan masih banyak yang belum kita ketahui. Kalian harus punya ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini juga sangat bermanfaat untuk menambah penguasaan kata kalian. Jadi nanti kalian bahasanya akan bertambah. Kalian dapat menggunakan variasi-variasi kata agar tidak monoton ketika kita berbincang dengan seseorang. Oh iya, contohnya ya, ini yang sering kita lihat di jalanan misalnya. Contoh kata baku dan tidak baku. Nah, contoh yang biasanya kita lihat itu biasanya dalam penulisan apotek. Nah, masih banyak di antara kita yang berpikir bahwa kata baku dari apotek itu adalah apotik. Namun sebenarnya tidak. Yang baku dalam bahasa Indonesia, apotek itu ditulis dengan A, P, O, T, E, K. Jadi dibacanya apotek ya, bukan apotik. Itu salah satunya. Nanti kalian bisa pelajari lebih banyak lagi ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Yang bagian selanjutnya itu mengenai penggunaan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini biasanya ditandai oleh tanda petik 2 atau tanda petik ganda ya. Biasanya disertai juga dengan keterangan penyertanya. Jadi kalimat langsung ini ya merupakan kutipan dari perkataan seseorang gitu. Misalnya di sini ada kalimat masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Nah, ini kan berarti ada seseorang yang bilang, yang berkata bahwa masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Jadi itulah seseorang berkata tersebut dan kita mengutipnya. Oh ya, contoh-contoh dari kaidah-kaidah kebahasaan ini dan penjelasan lebih lengkapnya kalian bisa cek ya di buku Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 15 terbitan tahun 2017 karya E. Kosasih. Ya, kalian bisa cek di situ, kita belajar lebih banyak lagi sumbernya ya. Nah, lalu yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Jadi ada kata bahwa di situ ya. Ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Nah, konjungsi bahwa ini dia itu merupakan
hasil dari pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, yang tadi disebutkan oleh seseorang kepada kita, lalu kita mengucapkannya lagi kepada orang lain. Nah, itulah disebut sebagai kalimat tidak langsung. Misalnya di sini kita baca ya, ada contoh sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Dalam kalimat ini kita bisa tahu ya bahwa ada beberapa staf Adpel yang memberitahu kita kalau kepala Adpel itu sudah pulang. Jadi kita tidak menuliskan kalimat yang diucapkan oleh staf tersebut, tapi kita seperti menjelaskan kembali dengan bahasa kita bahwa ada sejumlah staf Adpel yang mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Jadi kata mereka sih udah pulang gitu. Biasanya kita mengenal kalimatnya seperti itu ya, bahasa kitanya, bahasa sehari-harinya. Katanya sih udah pulang. Dan lalu ada lagi di contoh yang ketiga, misalnya data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektare hutan dan lahan di Riau. Jadi pada kalimat ini disebutkan bahwa di Riau itu masih memiliki lebih dari 10.000 hektare hutan dan lahan. Nah, kita tidak pernah tahu kan bentuk data yang disajikan oleh BNPN ini berupa pernyataan yang disampaikan secara lisan ataupun dalam bentuk tabel, kita tidak tahu. Namun, dalam kalimat ini seperti kalimat yang disebutkan seseorang kepada orang lainnya gitu. Jadi, seseorang itu berusaha memberitahukan bahwa menurut data ada lebih dari 10.000 hektare hutan dan lahan di Riau. Seperti itu. Jadi ini bukan bentuk aslinya, bukan kalimat langsungnya, tapi kalimat ini sudah kita modifikasi untuk disampaikan kepada orang lain. Seperti itu ya. Nanti kalian kalau mau lebih jelasnya silahkan pahami lagi ya di buku paket halaman 16. Kita lanjut pada bagian yang keempat ya. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Di sini ada contohnya, mereka sebutkan hasil pemikiran itu adalah kata-katanya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Jadi bukan kata mental ya, itu yang masih banyak keliru. Masih ada siswa yang beranggapan kata kerja mental itu ya udah berarti ada kata mental itu benar. Padahal bukan ya, kata kerja mental itu adalah kata kerja hasil dari pemikiran. Di situ ada memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Kalimatnya bisa kalian cek ya. Misalnya nomor 2 deh. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Jadi warga itu seakan-akan membayangkan gitu. Membayangkan, memikirkan gimana ya kalau misalnya nanti hujan turun lagi gitu. Jadi bukan kata mental yang ada di dalam kalimat. Kalian jangan sampai terkecoh lagi dengan itu ya. Selanjutnya ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Ini bagian kelima ya. Jadi ini kita akan membahas mengenai waktu dan tempat. Kita semua tahu hal yang mungkin paling banyak dicari dari sebuah berita itu adalah kapan dan di mana. Misalnya ada kejadian perampokan, pasti kita langsung bertanya, di mana? Apakah dekat rumah kita atau mungkin masih jauh? Apakah di Pulau Jawa atau di pulau lain? Pasti kita bertanya-tanya itu kan. Atau misalnya ada lagi berita mengenai pembagian dana BLT misalnya. Kita kan pasti bertanya ya, kapan? Kapan sih pembagiannya gitu? Dan kita harus datang kemana? Di mana lokasi pembagiannya? Jadi dalam teks berita itu ada juga kalimat-kalimat yang mengandung tempat dan waktu. Itu contohnya ini kita bisa lihat ya, ada 4 dan salah satunya sekitar pukul 12:45 siang waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung.
Nah, di sini dijelaskan ya, ini mengenai unsur waktu kapan, yaitu sekitar pukul 12.45. Lalu misalnya ada lagi gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, di sini ada unsur tempat menerjang Maluku. Jadi Maluku yang diterjang oleh gempa dengan kekuatan tersebut. Ini pasti kalian lebih paham yang ini ya, ini lebih mudah untuk dipahami. Pokoknya ada waktu dan tempat di dalam teks berita. Lalu yang terakhir, kita akan membahas mengenai konjungsi temporal atau penjumlahan. Ini berhubungan dengan urutan waktu biasanya. Nah, contoh katanya ada kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Jadi ini biasanya mengenai waktu, urutan waktu. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian. Kata petugas pemadam kebakaran Sudin, Jakarta Selatan, Dendi. Di situ ada kata kemudian. Jadi jika kita ingin menjelaskan sesuatu yang berurutan, biasanya kita menggunakan kata-kata seperti itu ya. Ada awalnya, kemudian kita juga bisa menggunakan kata lalu. Untuk menjelaskan kejadian berikutnya menggunakan kata kemudian. Dan ini sangat banyak kata-katanya, jadi kalian bisa menggunakan itu sebagai variasi, karena kan jika kita terlalu banyak berkata lalu, pasti itu akan membosankan. Jadi nanti kalian bisa pilih kata-kata yang bervariasi ya jika kalian menulis sebuah berita. Baik, sepertinya cukup penjelasan kali ini. Jika kalian masih belum memahami satu atau lain hal, silahkan untuk bertanya melalui kolom komentar. Atau jika tidak, kalian dapat mempelajari kembali pada buku paket yang kalian miliki. Di situ ada lebih lengkapnya, kalian bisa baca di situ ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga kalian lebih paham lagi, semoga kalian lebih senang lagi dengan bahasa Indonesia. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.